Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, di negeri ini sekarang sangat-sangat sulit membedakan antara pejabat dan penjahat, karena para penjahat sekarang sudah menyamar menjadi presiden, menyamar menjadi gubernur, menyamar menjadi anggota dewan, dan menyamar menjadi hakim dan jaksa. Bahkan para penjahat ini juga menyamar menjadi polisi dan tentara. Alangkah sulitnya hidup di negeri ini kalau semua sudah berubah menjadi penjahat. Alangkah indahnya jika kejujuran dijunjung tinggi di negeri ini. Dan sekini semua kebaikan telah mati. Orang korupsi haji dibelainnya setengah mati. Kenapa? Takut banget aliran dana terhenti. Ngebelain Zionis sampai segitunya banget. Gak apa-apa ya pola pikir terlihat rendah, yang penting bayarannya tinggi. Pegawai MBG 3 bulan kerja dapat iPhone. Guru honor 3 tahun kerja dapat pipo retak. Cuman saya menghimbau kalau ada masalah jangan acting di medsos dong. Sampaikan kan kita mau perbaikan kan, sampaikan SPPG. Tapi kalau acting di medsos kan lain lagi. Gitu. Kalau tadi 5 tahun kemudian jangan pilih Prabowo. Prabowo itu Abu Nawas. Kita harus mengganti Ibu Susi kembali. Ibu Susi boleh. Ibu Susi boleh toh, Ibu Susi. Ya, Ibu Susi Menteri Kelautan harus Ibu Susi kembali jadi Menteri Kelautan. Itu baru bisa sejahtera. Apa yang kita di Papua Selatan nih, sejahtera. Di Cina, koruptor dihukum mati. Di Korea Utara, koruptor ditembak mati. Di Arab Saudi, koruptor dipotong tangan. Di Konoha, koruptor dipotong masa tahanannya dan dimaafkan. Kaget banget pas tahu kalau wanita simpanan pejabat itu sering banget jadi wadah pencucian uang. Ini bukan ngada-ngada, karena KPK terang-terangan jelasin soal uang dan fefek ini. Jadi gampangnya, oknum pejabat yang punya uang hasil korupsi pura-pura cinta sama satu perempuan yang kemudian jadi wanita simpenannya. Wanita itu kemudian dipercantik, dikasih mobil, HP, perhiasan, dan apapun yang dia mau. Tapi duitnya itu hasil korupsi. Hal ini dilakuin karena para koruptor bingung uang korupsinya mau dicuci kemana lagi. Sampai akhirnya mikir, apa kasih aja ya ke perempuan murahan yang bisa jadi simpenan? Ya singkatnya sih begitu. Wah, enaknya ya jadi koruptor. Selain duit hasil korupsi dinikmati, Feve Ani-Ani juga ikut dinikmati. Ih, legit. Mau dong jadi koruptor. Dapat duit, dapat pijit. Dapat yang sempit. Udah nggak sempit kalau Ani-Ani. Udah belum. Pemerintah sepertinya harus mengambil langkah, yaitu mendeteksi semua ani-ani yang ada di Indonesia. Mereka didata dengan pasti, terus PPATK harus merinci keluar masuknya keuangan ani-ani itu. Rekeningnya dilihat dari mana uangnya, kemana uangnya. Kalau ketahuan tuh uangnya dari pejabat ini, pejabat itu, langsung disikat pejabatnya. Begitu loh ya. Memangnya nggak bisa aparat penegak hukum melakukan itu? Ayolah bisa. Sebenarnya korupsi ini bisa terungkap kalau para ani-ani itu digelandang, dibawa, diperiksa semuanya secara detail. Pasti ketahuan tuh duitnya dari mana. Dari om ini, om itu, pejabat itu. Gimana usul saya? Bagus kan? Kalau bagus langsung dilaksanakan. Tapi nggak mungkin sih dilaksanakan. Kalau dilaksanakan ya semuanya kena nanti ya. Kasian. Kasian keluarganya ketahuan kalau bapaknya ternyata bajigur. Sebut 19.000 sapi dipotong tiap hari untuk MBG. Kepala Badan Gizi Nasional klarifikasi. Itu seandainya. Seandainya kamu merasakan jadi Presiden Prabowo dibohongi bawahan.
Presiden Prabowo lagi-lagi dibohongi dibohongi. Lagi-lagi Presiden Prabowo dibohongi bawahan. Kasihan banget sih Presiden Prabowo, selalu dibohongi bawahan. Ini dibohongi lagi sama Kepala Badan Gizi Nasional. Bilangnya 19.000 sapi dipotong tiap hari untuk menu MBG. Nyatanya nggak ada. Nyatanya itu seandainya. Pak, kalau memang seandainya nggak usah dibilangin, Pak. Nggak usah diomongin. Hah? Anak-anak Indonesia dikasih makanan telur tiap hari. Sapinya mana? Nggak ada. Bohongi tuh. Bukan hanya bohongi presiden, tapi bohongi rakyat. Duitnya dibuat apa tuh? 335 triliun, Entahlah. BGN ini kok begini banget. Kalian yang komen lah. Aku capek mau komen-komen yang nggak bener. Takut dosa. Kalau DPR-nya sudah nggak mau dengar. Sementara begitu banyak persoalan yang kita lihat tidak direspon dengan baik oleh pemerintah. Alih-alih direspon, yang ada adalah pemerintahnya seperti cuek. Kita berbicara soal MBK, di mana puluhan ribu rakyat Indonesia, anak-anak kita keracunan, jalan terus. Malah diremehkan dengan menyebut angkanya cuma 0, 0, 0. Saya tidak mengerti. Ada presiden yang anak-anak kita sudah puluhan ribu kena racun, tapi dikecilkan dengan angka. Itu cuma 0, 0. Lalu Pak Saiful mempertanyakan, kalau DPR-nya seperti tidak peduli, seperti tidak berfungsi, pemerintahnya seperti tidak mau mendengar, bukan lagi seperti, bahkan mungkin tidak mau dengar. Lalu apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai rakyat? Hentikan presiden! Itu pertanyaan Kak Saiful. Kalau begitu kita serahkan kembali ke rakyat. Karena pemilik kedaulatan paling utama di Republik itu namanya rakyat. Biar rakyat yang memutuskan. Cari pekerjaan sekarang susah. Sampai Pak Jokowi harus mencarikan pekerjaan untuk anaknya. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun. Kaisang menyebutkan dengan tegas bahwa jika PSI menang nanti dalam pemilu yang akan datang nih, maka ia akan menggratiskan BPJS dan menjanjikan 50 juta lapangan pekerjaan pada masyarakat Indonesia. Cari pekerjaan sekarang susah. Sampai Pak Jokowi harus mencarikan pekerjaan untuk anaknya. Coba bayangkan. Presiden saja sampai harus turun tangan golek gawean anake dadekke wakil presiden. Ono sing arep didadekke wakil gubernur. Mantune golek gawean dadi gubernur karena pekerjaan susah. Jadi presiden tidak bisa menciptakan pekerjaan baru. Loh, direwangi bapak ini sing golek gawean lho, itu anak presiden, anak ketua RT kan lebih susah itu ya. Jadi tadi pagi, saya ini kan punya langganan penjual nasi uduk lah. Nasi uduk, gorengan, macam-macam lah kayak gitu. Nah, si emak penjual nasi uduk tadi pagi ngeluh ke saya gitu. Pak, saya nyari-nyari minyak yang 20 ribuan itu kok nggak ada ya? Ini maksudnya minyak kita mungkin ya. Oh ya, saya bilang gitu. Terus gimana? Ya udah Pak, saya cari-cari nggak ada. Akhirnya saya beli yang 48 ribu. Maksudnya dia beli yang premium itu. Belum lagi naik juga ini Pak, plastik kantong kresek. Katanya biasa 10 ribu jadi 20 ribu. Jadi bingung nih Pak mau jual berapa dagangan saya. Kalau dinaikin nanti orang-orang pada nggak mau beli. Ya, begitulah memang ya. Kondisi sekarang ini membuat rakyat jelata seperti kita bingung. Ya karena per hari ini saja rupiah sudah 17.300. BBM udah jelas-jelas naik. Turbo udah 20 ribu hampir. Itu 19.500an pas 50 nggak salah. Belum lagi APBN kita defisit terus ratusan triliun. Bunga utang 600 triliun. Sementara sisa uang negara di bank itu cuma 120 triliun. Bahkan katanya cuma cukup sampai 3 bulan.
Dan seperti yang dibilang si emak penjual nasi uduk tadi, semua harga barang kebutuhan pokok sehari-hari ini memang semua merangkak naik. Luar biasa gitu. Nah, di tengah keadaan seperti ini, ya tentunya pasti adalah persiapan jalan keluar dan solusinya dari presiden kita. Nah, yang mind blowing adalah ternyata solusi yang disiapkan oleh presiden kita adalah perbanyak konser K-pop. Salam.